Bab 166. Mendengarkan perkataan dari suaminya, Siesifa mengangguk setuju. Di tempat baru seperti ini ia perlu berhati-hati meski Sekte Naga Perak memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Safi Wang dan juga permaisurinya. Hanya saja hubungan tersebut sudah berlalu selama ribuan tahun, entah apa yang terjadi jika sudah melewati rentang waktu yang begitu lama tersebut. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanannya menaiki anak tangga batu yang menuju puncak pertama di mana tetua pertama berada. Meski bukan yang terkuat namun ia memiliki kebijakan dalam mengatur Sekte Naga Perak yang tidak memiliki pemimpin resmi. Sebenarnya Liman Setiawan ingin sekali menyerap energi alam yang begitu berlimpah. Dalam hatinya ia sedikit heran bagaimana mungkin tempat yang sudah dianugerahi energi luar biasa ini masih mengincar alam kehidupan di bawahnya untuk diambil sumber dayanya. Setelah beberapa lama berjalan, mereka berdua tiba di puncak pertama dan dibantu oleh beberapa orang murid untuk mengarahkan keduanya menuju kediaman pribadi tetua puncak pertama atau biasa juga dipanggil dengan tetua pertama saja. Salam tetua, sapa Liman Setiawan sesaat tiba di puncak pertama. Siapa kalian? Tanya tetua pertama tersebut dengan serius. Kami adalah pelamar yang ingin jadi pengasuh di puncak ketiga dan puncak kelima, jawab Liman Setiawan juga mewakili Siesifa. Setelah berkata demikian Liman Setiawan dan Siesifa pun mengeluarkan token berwarna perak yang sebelumnya diberikan penjaga Sekte Naga Perak. Oh jadi seperti itu, ujar tetua pertama sambil mengendurkan kewaspadaannya. Tetua puncak pertama mengangguk pelan lalu melanjutkan pertanyaannya. Siapa nama kalian? Tanya tetua puncak pertama dengan lebih ramah. Nama saya Liman Setiawan. Nama saya Siesifa. Jawab keduanya memperkenalkan diri. Mereka tidak ragu memperkenalkan nama aslinya masing-masing karena tidak merasakan niat buruk dari pria parubaya yang belum bisa mereka tebak ada di tingkatan apa ranah kultivasinya. Perkenalkan aku adalah Johnson Qin, tetua puncak pertama Sekte Naga Perak, ucap tetua pria parubaya itu memperkenalkan dirinya juga. Salam tetua puncak pertama, ucap Liman Setiawan dengan hormat, namun pada saat bersamaan jantungnya berdegup lebih cepat. Kalian tidak perlu sungkan begitu, apakah kalian sudah mengetahui posisi pengasuh mana yang akan kalian tempati? Ujar tetua pertama sambil menanyakan posisi yang akan dilamar oleh Liman Setiawan dan Siesifa. Jika tidak salah, maka itu adalah posisi yang berada di puncak ketiga dan kelima, jawab Liman Setiawan dengan tenang. Kalian beruntung. Dua pelamar sebelumnya mengundurkan diri karena menilai tempat tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di benak pikiran mereka, ucap tetua puncak pertama tersebut dengan jujur. Tidak masalah, asalkan kami diperbolehkan tinggal bersama, ucap Liman Setiawan menyampaikan pendapatnya dengan penuh harap. Di tempat yang masih asing seperti ini tentu ia tidak ingin gegabah membiarkan Siesifa tinggal sendiri, jika tetap berdua maka mereka bisa berjuang bersama walau apapun yang terjadi. Apakah kalian pasangan yang sah? Tanya tetua puncak pertama dengan serius. Ya, kami sudah menikah dan ingin berada di tempat ini karena beberapa hal, jawab Liman Setiawan tanpa berbasa-basi. Hahaha, tidak masalah selama kalian bisa membuktikan dengan prestasi, ujar tetua puncak pertama sambil tersenyum ringan. Kendati demikian, aku tetap harus memeriksa kalian terlebih dahulu apakah kalian benar-benar memiliki kualifikasi yang layak, sambung tetua puncak pertama tersebut. Silakan tetua, ucap Liman Setiawan dengan terbuka tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah berkata demikian, Liman Setiawan diminta untuk mengulurkan tangannya. Tetua puncak pertama tersebut ingin memastikan langsung tentang kekuatan pelamar yang akan menjadi pengasuh di Sekte Naga Perak. Sebelumnya Sekte Naga Perak mengumumkan secara terbuka untuk menerima 10 orang pengasuh di masing-masing puncak. Namun selama beberapa hari perekrutan tersebut, kebanyakan mereka menghindari puncak ketiga dan puncak kelima yang tidak memiliki tetua secara langsung. Bahkan 2 orang pengasuh yang bersedia pun pada akhirnya memilih untuk mengundurkan diri setelah berada 2 hari di Sekte Naga Perak. Sekte Naga Perak sendiri hanya memiliki 35 orang diaken yang kini masih bertahan di sekte. Mereka adalah para murid senior yang memilih mengabdi pada sekte. Sementara beberapa orang lainnya menempati pagoda 9 lantai sebagai diaken penguji dengan berharap mendapatkan manfaat lebih dari tempat tersebut. Sudah menjadi rahasia umum jika di benua Tianwu ini, Sekte Naga Perak tidak memiliki pemimpin yang pasti setelah hampir 100 tahun yang lalu. Bahkan Sekte Naga Perak terus mengalami kemunduran hingga untuk meningkatkan kekuatannya harus merekrut orang-orang dari luar sekte yang selama ini tidak pernah dilakukan. Jika tidak demikian,
maka Sekte Naga Perak akan mengalami penghapusan dari Kaisar Alam Surgawi karena dianggap tidak mampu mempertahankan kejayaan. Tetapi hal yang tersirat adalah karena dendam masa lalu, saat Sekte Naga Perak membela pelarian dua orang penduduk alam langit yaitu Kaisar Safi Wang dan istrinya. Karena peristiwa masa lalu juga, pemimpin sekte yang sebelumnya tinggal di puncak ketiga harus meninggal dalam satu kejadian yang sudah direncanakan oleh Kaisar Alam Surgawi yang bernama Hendrik Yang. Sekte Naga Perak dianggap terlalu berpihak pada dua orang asing ketimbang orang-orang yang selama ini menjadi bagian penguasa di beberapa benua besar. Alam Surgawi sendiri memiliki 12 benua yang menjadi wilayah kekuasaannya. Setiap benua diisi oleh satu sekte besar yang paling berkuasa, bahkan ada beberapa kepanjangan tangan dari 4 keluarga besar yang sebelumnya ikut memusuhi Kaisar Safi Wang. Adapun benua Tianwu yang dulunya merupakan benua terkuat, terus digerogoti oleh Kaisar Hendrik yang sudah berada di ranah penguasa sebagai kultivator tertinggi. Pada saat ini, tetua puncak pertama tampak mengerutkan keningnya. Ia menarik tangannya dan meletakkan kembali ke lengan Liman Setiawan dengan perhatian terfokus. "Kamu pemilik api keabadian dan usia tulangmu baru 25 tahun, ucap tetua puncak pertama itu dengan ekspresi sangat serius. Liman Setiawan segera mundur 2 langkah. Menyadari jika identitas sebenarnya sudah ketahuan, ia pun melirik ke arah Siva untuk meningkatkan kewaspadaan. Di dalam hatinya ia juga terkejut jika di alam ini usianya lebih muda beberapa tahun ketimbang di alam langit. Hal ini memungkinkan jika dihubungkan dengan adanya selisih waktu di kedua alam. "Katakan, dari mana kalian sebenarnya?" tanya tetua yang bernama Johnson Qin tersebut. "Kami berasal dari alam langit," jawab Liman Setiawan yang tidak menyembunyikan lagi tentang identitasnya. Pada dasarnya Liman Setiawan juga ingin memastikan tentang catatan sejarah klan Qin yang sudah ia tandai sebagai musuh Kaisar Safi Wang. "Bagaimana kalian bisa datang ke benua Tianwu ini?" tanya tetua puncak pertama dengan ekspresi terkejut setelah mengetahui asal-usul Liman Setiawan. "Kami tentunya ke tempat ini menggunakan jalur khusus yang dibuat oleh leluhur kami di masa lalu," ucap Liman Setiawan menjelaskan sedikit rahasianya. Liman Setiawan hingga saat ini belum merasakan ancaman yang berbahaya, jadi ia tidak keberatan sedikit memberikan informasi kepada seseorang yang ia pikir bisa memberinya penjelasan hubungan Sekte Naga Perak dengan Kaisar Safi Wang yang terjalin selama ribuan tahun tersebut. Sebagai seorang Jenderal Naga Langit yang sudah mengalami banyak hal, kali ini ia sudah mantap ingin menjalankan strateginya dengan menutupi pengetahuan dirinya. "Apa leluhur kalian itu adalah Kaisar Safi Wang dan Permaisuri Dewi Phoenix S?" tanya tetua pertama itu dengan kilatan serius di kedua bola matanya. "Ya benar, kami berasal dari tempat yang sama dengan Kaisar Safi Wang dan permaisurinya," jawab Liman Setiawan dengan jujur. "Apakah sebelumnya ada yang mengetahui tentang kedatangan kalian ke tempat ini?" tanya tetua pertama tersebut dengan hati-hati. "Tidak, sejak pertama tiba di alam surgawi ini kami langsung berkunjung ke Sekte Naga Perak," jawab Liman Setiawan dengan polos. "Baguslah. Jika saja kedatangan kalian diketahui oleh kekuatan lainnya maka pertumpahan darah berikutnya tidak mungkin bisa dihindarkan lagi," ucap tetua pertama itu dengan ekspresi rumit. Mendengar perkataan dari tetua puncak pertama itu, Liman Setiawan terdiam sejenak. Benar apa yang berada di dalam catatan pribadi Kaisar Safi Wang, jika alam surgawi memang memiliki kehidupan kelam yang berhubungan dengan masa lalu. Apalagi orang yang ia hadapi berasal dari klan Qin yang merupakan pengkhianat tersembunyi, berbeda dengan ketiga klan besar lainnya yang berani menyatakan sikap secara terang-terangan. Bab 167. Tetua puncak pertama tersebut tentunya menyadari jika masalah kedatangan orang-orang dari alam langit adalah masalah serius. Kejadian ini tentu berhubungan dengan kejadian masa silam, sejarah yang bahkan di benua Tianwu sendiri merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hanya saja, ada perasaan rumit di dalam hatinya dan mengingat peristiwa masa lampau yang pernah terjadi. Sebagai seseorang yang sangat berpengalaman, ia tentu saja harus bisa menyembunyikan rahasianya sendiri di depan Liman Setiawan maupun Siva. Dari 12 benua di alam surgawi, kini hanya benua Tianwu yang terus ditekan oleh kekuatan Kaisar Hendrik Yang. Hal ini juga yang kini membuat para tetua puncak Sekte Naga Perak seperti berada di ujung tanduk. Apalagi dalam waktu beberapa bulan ke depan akan terjadi persaingan sengit yang pada dasarnya ingin menyingkirkan Sekte Naga Perak secara resmi. Hal itu dilakukan melalui turnamen antar murid inti atau seseorang yang berstatus pengasuh di setiap sekte. Hanya saja bagi tetua Johnson Qin yang sudah memiliki agendanya sendiri, kekacauan Sekte Naga Perak akan menjadi berkah tersendiri bagi dirinya.
Klan Qin secara rahasia sudah menjalin kesepakatan dengan Henrik Yang, di mana suatu saat benua Tianwu akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan klan Qin dengan mengabdi kepada Henrik Yang. Sebaiknya selain denganku atau para tetua puncak Sekte Naga Perak, kalian tidak mengungkapkan tentang identitas kalian. Untuk sementara kalian bisa beristirahat terlebih dahulu di puncak ketiga, ucap tetua pertama dengan bijak. Apakah benua Tianwu tidak sedang baik-baik saja? Tanya Liman Setiawan mulai memainkan peran. Liman Setiawan jelas sudah mendapatkan informasi lengkap tentang keberadaan 4 keluarga besar, namun yang paling ditakutkan justru dari keluarga Qin yang selama ini tidak diketahui oleh semua orang, hanya Kaisar Safi Wang yang menyadarinya setelah dirinya kembali ke alam langit. Beberapa bulan lagi akan ada turnamen murid inti atau dengan ranah Kaisar Surgawi. Dari 12 sekte yang mengikuti turnamen tersebut sebagian besar menghendaki Sekte Naga Perak musnah atau tergusur dari benua Tianwu. Hal ini sudah diatur sedemikian rapi oleh penguasa alam surgawi yang sebelumnya berselisih dengan Kaisar Safi Wang, ucap tetua Johnson Qin berterus terang. Jadi seperti itu, sepertinya hubungan Kaisar kami dengan Sekte Naga Perak memang sangat dekat, ucap Liman Setiawan dengan polos. Ya, memang seperti itu. Sesungguhnya kami juga sedang menunggu kedatangan Kaisar Safi Wang untuk membantu mengatasi permasalahan ini. Selain Kaisar Safi Wang tidak ada yang sanggup berhadapan dengan penguasa alam surgawi ini, tetua Johnson Qin berkata dengan pasrah. Sebaiknya kalian beristirahat saja dulu, untuk hal lainnya kita akan bicarakan nanti setelah aku bertemu dengan tetua puncak kedua dan keempat, sambung tetua yang bernama Johnson Qin itu. Baik tetua, jawab Liman Setiawan dengan hormat. Tetua puncak pertama lalu memerintahkan seseorang untuk mengantarkan Liman Setiawan dan juga si Siva untuk segera menuju puncak ketiga. Keduanya secara langsung boleh tinggal di tempat yang sama dan tentunya hal ini membuat Liman Setiawan merasa lebih baik. Adapun tentang sikap tetua puncak pertama, ia yakin semuanya akan berkembang setelah beberapa saat. Namun dalam hatinya ia juga sedikit penasaran dengan sikap kehati-hatian dari tetua tersebut setelah mengetahui jika Liman Setiawan berasal dari alam langit. Senior, apakah kalian yang akan tinggal di puncak ketiga? Tanya seorang murid yang mengantar Liman Setiawan. Ya benar, kami akan tinggal di puncak ketiga sesuai dengan persyaratan yang kalian umumkan sebelumnya, jawab Liman Setiawan dengan lugas. Apakah senior sudah mengetahui jika puncak ketiga adalah pavilion kosong yang hanya beberapa orang saja yang bertahan di tempat tersebut, ujar murid itu dengan sopan. Bukankah hal semacam itu lebih menarik? Tanya Liman Setiawan dengan santai. Bagi Liman Setiawan sendiri, tentunya puncak ketiga bisa ia jadikan tempat yang cocok untuk meningkatkan kekuatannya. Apalagi tetua puncak pertama sudah berpesan agar Liman Setiawan berhati-hati terhadap siapapun dan menjaga identitasnya serapat mungkin. Tetapi puncak ketiga adalah salah satu tempat yang tidak memiliki pemimpin, jadi bisa dikatakan jika berada di puncak ketiga hanya membuang waktu tanpa perkembangan berarti, ucap murid tersebut memberikan penilaian. Di masa depan puncak ketiga akan menjadi rebutan bagi setiap murid Sekte Naga Perak, ujar Liman Setiawan dengan santai. Mungkin saja, ucap murid tersebut dengan nada tidak yakin. Di aula utama puncak kedua, setelah Liman Setiawan dan si Siva pergi menuju puncak ketiga, tetua Johnson Qin melesat dengan cepat menuju puncak kedua untuk bertemu dengan beberapa tetua lainnya yang secara kebetulan sedang berkumpul di aula utama. Mereka sebelumnya akan membahas hasil penerimaan 10 orang di Aken untuk bergabung dengan Sekte Naga Perak. Selain itu mereka juga akan membahas tentang nasib Sekte Naga Perak yang akan dipermalukan pada turnamen 12 benua. Tetua pertama, apakah pengganti 2 orang pengasuh sudah bisa bergabung? Tanya tetua kedua yang mengetahui kedatangan Liman Setiawan. Kalian pasti akan terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, ucap tetua pertama dengan serius. 2 orang yang baru saja datang ternyata bukan berasal dari benua Tianwu atau bahkan dari alam surgawi. Tetua puncak pertama itu berkata dengan ekspresi lebih serius. Johnson Qin tidak menutupi kebenarannya, jika tidak maka keberadaannya di Sekte Naga Perak akan dicurigai oleh 2 sahabatnya tersebut. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, tanya tetua keempat yang ikut memperhatikan dengan serius. Di dekatnya, tetua puncak kedua juga tampak terkejut dengan pernyataan tetua Johnson Qin yang begitu tiba-tiba tersebut. Kalian harus berjanji untuk menjaga rahasia ini, jika tidak hal ini akan menjadi bumerang bagi Sekte Naga Perak, tetua puncak pertama berkata dengan sangat serius. Baiklah, katakan sejujurnya, ucap tetua kedua sambil menganggukkan kepalanya.
Mereka berdua berasal dari tempat di mana Kaisar Safi Wang dan permaisurinya berasal, jawab tetua puncak pertama sambil menahan napas. Hah, apakah kamu tidak keliru? Tetua puncak kedua dan tetua puncak keempat tampak tercengang, membelalakan matanya secara bersamaan. Hal ini mereka katakan sendiri dengan jujur, bahkan pemuda yang bernama Liman Setiawan sepertinya adalah pewaris Kaisar Safi Wang, ucap tetua puncak pertama dengan serius. Setelah itu, Tetua Johnson Qin memberikan penjelasan jika dirinya mendeteksi keberadaan api abadi di dalam tubuh Liman Setiawan serta menjelaskan kondisi fisik istrinya yang juga serupa dengan bayangan permaisuri misterius milik Kaisar Langit itu. Jika begitu, Kaisar Alam Langit itu benar-benar sudah tewas, ujar tetua puncak kedua dengan ekspresi murung. Sudah sejak lama Sekte Naga Perak menantikan kedatangan Kaisar Safi Wang dan permaisurinya untuk membantu Sekte Naga Perak setelah kematian ketua sekte. Selama ratusan tahun, para ahli alam surgawi tersegel dengan kekuatan aneh yang dimiliki oleh Kaisar Safi Wang yang sebenarnya berasal dari alam yang lebih rendah. Bahkan perbedaan waktu di kedua alam juga berlaku secara signifikan, di mana waktu di alam langit berjalan lebih cepat. Sepertinya demikian, kini masalah baru datang ke sekte kita sebelum turnamen 12 benua digelar. Kehancuran sekte kita akan berjalan lebih cepat, timpal tetua puncak keempat tanpa daya. Berikutnya ketiga orang tetua puncak Sekte Naga Perak tersebut tampak memberikan pendapat dengan wajah yang terlihat kusut. Sebagai seorang tetua, kekuatan mereka masih berada di ranah Dewa Surgawi. Sehingga meskipun ketiganya bersama, namun hal itu takkan mungkin bisa dibandingkan dengan sekte lainnya yang memiliki patriark di tingkat ranah keabadian. Baiklah, untuk sementara pembahasan masalah orang itu akan kita lanjutkan setelah aku memeriksanya secara langsung. Untuk saat ini biarkan mereka beristirahat, besok pagi bawa mereka ke tempat ini, ucap tetua kedua yang bernama Panjimu. Tetua Johnson Qin dan tetua keempat yang bernama Jian Kun mengangguk pelan, mereka tahu jika masalah ini harus dipikirkan dengan matang agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan langkah berikutnya. Jika gagal, maka kehancuran Sekte Naga Perak benar-benar tidak terhindarkan lagi setelah konflik berdarah di masa lalu. Bab 168. Keesokan harinya, Liman Setiawan dan Xie Sifa cukup kerasan berada di puncak ketiga. Mereka juga tinggal bersama dalam satu tempat tinggal yang sepertinya sudah lama kosong tidak terisi. Meskipun puncak ketiga terbilang kosong, namun beberapa tempat tinggal tetap diisi oleh para murid yang kebanyakan khusus berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Mereka yang berada di puncak ketiga merupakan murid-murid yang menghindari misi dari sekte dan lebih memilih berfokus pada peningkatan kekuatan untuk persiapan mengikuti berbagai jenis turnamen bela diri. Hanya saja pada kesempatan berikutnya yakni turnamen antar 12 benua, mereka belum memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengikutinya. Keberadaan Liman Setiawan dan juga Xie Sifa yang mendaftar sebagai seorang diaken luar dimaksudkan untuk membimbing para murid untuk memperkaya pengetahuannya dalam bertempur di adu laga pertandingan. Sedangkan untuk jurus-jurus khas sekte hanya para tetua yang akan mengajarkannya karena hal tersebut menjadi bagian dari rahasia Sekte Naga Perak. Meskipun pada keadaan sesungguhnya kehadiran 10 orang diaken luar hanyalah pelengkap yang mensyaratkan jumlah diaken atau pengasuh. Sekte besar memiliki peraturan yang sangat ketat, jika tidak berkembang atau malah mengalami kemunduran maka akan diambil alih oleh penguasa alam surgawi untuk ditata ulang. GG, sepertinya hari ini akan ada mulai banyak pertanyaan tentang identitas kita, ucap Xie Sifa pada Liman Setiawan. Biarkan saja, sejak kedatangan kita ke tempat ini sudah seharusnya kita bersiap untuk segala sesuatunya, Liman Setiawan berkata dengan tenang. Ia menyadari, sejak berjumpa dengan tetua Johnson Qin sudah jelas keberadaan dirinya dan Xie Sifa akan terancam. Ia tahu jika menghadapi musuh tersembunyi perlu dilakukan cara yang tepat, sehingga kali ini Liman Setiawan berpikiran ingin menggunakan tangan orang lain untuk menyingkirkan tetua Johnson Qin yang sangat kuat itu. Selain itu, jangan percayai siapapun di tempat ini. Ada hal yang sangat berbahaya dan bersembunyi dengan aman di Sekte Naga Perak, setidaknya tunggu sampai kekuatan kita meningkat pesat. Jika tidak, maka kedatangan kita di tempat ini hanya akan bunuh diri saja, Liman Setiawan lalu mengatakan hal yang serius, hal ini tentu mengacu pada tetua Johnson Qin. Baik GG, aku akan patuh dan tidak akan banyak bicara kecuali hanya padamu, ucap Xie Sifa dengan sungguh-sungguh. Keduanya kemudian berkeliling, memperhatikan lingkungan puncak ketiga dengan seksama.
Beberapa orang murid yang sepertinya sudah mengetahui tentang kedatangan pengasuh atau diaken baru itu pun sebagian besar menyapa Liman Setiawan dan juga istrinya. Mereka berdua merasakan sinar matahari pagi di alam ketiga untuk pertama kalinya. Tidak ubahnya dengan di alam langit, para penggiat budidaya energi pun tampak bersemangat menyambut pagi dengan berkultivasi. Selamat pagi, bagaimana istirahat kalian? Tiba-tiba suara tetua puncak pertama terdengar menyapa dengan ramah. Tempat ini sungguh luar biasa tetua, aku ucapkan terima kasih karena sudah membiarkan aku dan istriku untuk berada di tempat ini, ucap Liman Setiawan sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baguslah jika kalian merasa nyaman di tempat ini. Oh ya, dua orang tetua lainnya ingin bertemu dengan kalian, ucap tetua Johnson Kin sambil tersenyum. Baik tetua, Liman Setiawan mengangguk setuju, begitu juga dengan Siva yang tampak mengikuti. Berikutnya tetua Johnson Kin pun memimpin jalan, mereka bertiga menuju puncak kedua tempat di mana tetua Panji Mu dan juga tetua Jian Kun sudah menanti kedatangan Liman Setiawan. Tidak berselang lama ketiganya tiba di aula pertemuan pavilion puncak kedua, tidak banyak orang yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Sepertinya pertemuan di antara mereka akan berlangsung secara tertutup dan rahasia. Hormat kami pada para tetua, Liman Setiawan dan juga Siva menyapa sambil memberi hormat dengan cara menangkupkan tangan. Hormat kalian kami terima, ucap tetua Panji Mu diikuti oleh tetua Jian Kun. Terima kasih tetua, jawab Liman Setiawan dan juga Siva secara bersamaan. Selanjutnya tetua kedua mempersilahkan pasangan suami istri tersebut untuk duduk di kursi tamu, sedangkan tiga orang tetua berada di kursi khusus yang memang disiapkan untuk para tetua. Sebelumnya aku sudah mendengar hal yang sedikit sulit dimengerti dari tetua Johnson Kin. Jika tidak salah, apakah benar kalian berasal dari dunia yang sama dengan Kaisar Safi Wang? Tanya tetua Panji Mu dengan hati-hati. Itu benar tetua, saya dan istri saya berasal dari alam langit di mana kalian menyebutnya sebagai alam kedua. Liman Setiawan menjawab tanpa ragu, suaranya tidak terlalu keras namun terdengar tegas. Mendengar perkataan dari Liman Setiawan, ekspresi tetua kedua dan juga tetua keempat tampak semakin serius. Jika sebelumnya mereka mendengarnya dari tetua Johnson Kin, namun keterkejutan juga tidak dapat mereka sembunyikan pada saat ini. Bagaimana kondisi Kaisar Safi Wang dan permaisurinya? Tanya Panji Mu dengan penasaran. Mereka sudah meninggal sejak lama sekali. Kini dengan sepenggal rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Safi Wang, maka kami mengunjungi tempat yang seharusnya menjadi saksi atas penyebab meninggalnya Kaisar Agung kami, jawab Liman Setiawan tanpa ragu. Panji Mu dan tetua Jian Kun jelas kecewa mendengar berita tentang kematian sosok yang mereka perkirakan akan kembali datang untuk membalikkan keadaan di alam surgawi ini. Aku menghargai keberanian kalian untuk datang ke tempat ini, hanya saja alam surgawi tidak sedang baik-baik saja meski hal ini juga ada hubungannya dengan peristiwa masa lampau, tetua Panji Mu berkata dengan ekspresi serius. Jika demikian, apakah para tetua tetap mengizinkan kami untuk menjadi pengasuh di Sekte Naga Perak? Tanya Liman Setiawan dengan raut wajah yang dihiasi oleh harapan. Apa kalian serius ingin berada di Sekte Naga Perak dengan kondisi yang tidak menguntungkan? Tanya Panji Mu dengan serius. Tentu saja tetua, Kaisar leluhur bangsa kami sudah mengambil langkah terlebih dahulu. Jika kami mundur begitu saja, maka kami akan mencederai kehormatan Kaisar Agung kami, jawab Liman Setiawan dengan tegas. Benar tetua, kedatangan kami ke alam surgawi ini bukan untuk bersenang-senang atau sekedar menutupi rasa penasaran. Kedatangan kami justru membawa cahaya terang terhadap kejadian yang telah membuat kami di alam kedua telah kehilangan jutaan nyawa, ucap Siva menambahkan. Untuk menjadi seorang pengasuh atau diaken di Sekte Naga Perak, kalian tidak hanya harus berada di ranah Kaisar Surgawi, tetapi juga harus melakukan uji kemampuan di puncak kelima, ucap tetua Panji Mu menjelaskan. Tidak masalah tetua, kami bersedia mengikuti tes kemampuan yang dimaksud, ucap Liman Setiawan yang diikuti anggukan kepala oleh Siva. Baiklah kalau begitu, tetua Kin tolong bawa mereka ke puncak kelima untuk menjalani prosesnya, ucap tetua Panji Mu. Baik tetua, jawab tetua Johnson Kin sambil mengangguk pelan. Setelah pertemuan singkat itu tetua Johnson Kin segera menuntun jalan menuju sebuah bukit lainnya yang menyerupai puncak gunung. Itu adalah puncak kelima yang selama ini juga kosong dan dijadikan tempat khusus untuk menguji kemampuan para murid yang hendak kembali pulang ke klan masing-masing. Sudah menjadi standar bagi Sekte Naga Perak jika seorang murid yang hendak menyelesaikan perguruannya, harus melewati pagoda 9 lantai yang mirip dengan pagoda 9 api yang dimiliki oleh Akademi Walet Jingga di alam langit.
Pagoda 9 lantai merupakan harta yang tak ternilai milik Sekte Naga Perak. Terdapat benda pusaka yang menopangnya dan diatur oleh formasi khusus yang diciptakan oleh pendiri Sekte ribuan tahun yang lalu. Bab 169. Pagoda 9 lantai merupakan tempat untuk menguji kemampuan fisik di tiap lantainya. Tiap lantainya mengandung kekuatan gravitasi yang berbeda-beda. Makin tinggi lantainya maka semakin besar pula tekanan yang dirasakan oleh orang yang memasukinya. Selain itu tempat tersebut juga terdapat manusia tembaga yang bertugas menguji kemampuan para murid yang memasukinya. Sesuai dengan julukannya, manusia tembaga merupakan para murid inti yang berfokus pada pengembangan penguatan tubuh. Di Sekte Naga Perak sendiri belum ada yang bisa menyentuh tingkat 9, tempat tertinggi yang selama ratusan tahun tidak dapat ditembus oleh para murid biasa maupun seorang diaken senior. Selama ini Pagoda 9 lantai juga merupakan tempat yang sangat menakutkan bagi para murid yang ingin pergi meninggalkan sekte maupun yang akan menjalani ujian. Liman Setiawan dan Sie Siva mengikuti tetua Johnson Qin menuju Pagoda 9 lantai yang berada di puncak kelima. Bisa dikatakan jika puncak kelima memiliki tingkat kepekatan Qi yang lebih pekat dari puncak ketiga yang ditinggali Liman Setiawan. Ini adalah pagoda 9 lantai yang dimaksud, ucap tetua Johnson Qin menjelaskan saat mereka tiba di tempat tersebut. Kalian bisa memasuki pagoda 9 lantai diawali dari lantai kelima. 4 lantai di bawahnya tentu terlalu mudah untuk kalian, sambung tetua Johnson Qin sambil tersenyum. Terima kasih tetua Qin, kami akan berusaha sebaik mungkin, jawab Liman Setiawan dengan percaya diri. Bekerja keraslah. Aku akan kembali setelah kalian berhasil melewati setidaknya 2 atau 3 lantai dengan tidak saling membantu satu sama lain, ucap tetua Qin sambil berlalu pergi. Ia jelas tidak berharap Liman Setiawan dan Sie Siva berhasil menembus hingga ke lantai akhir, walau bagaimanapun saat ini ia harus memikirkan cara tambahan untuk melanjutkan rencananya yang sudah ia susun dengan sangat hati-hati dan penuh dengan pertimbangan. Setelah tetua puncak pertama itu pergi, Liman Setiawan dan istrinya melangkah bersama memasuki lantai pertama. Beberapa orang diaken yang bertugas menjaga tempat tersebut menyapa Liman Setiawan dengan datar, tidak ada ekspresi ramah seperti yang tetua Johnson Qin berikan. Tempat ini benar-benar layak dikatakan sebagai tempat uji kekuatan, ujar Liman Setiawan saat melangkahkan kakinya ke dalam. Benar, bahkan jika hal seperti ini diterapkan di organisasi Gerbang Naga maka kemajuan mereka akan lebih cepat, Sie Siva ikut menimpali. Mereka berdua merasakan ada energi spiritual tertentu yang menekan kekuatan mereka berdua, seolah-olah tingkat gravitasi di tempat ini meningkat hingga 10 kali dibandingkan di luar bangunan pagoda 9 lantai. Walau bagaimanapun, Liman Setiawan memahami jika dirinya harus melawan kekuatan spiritual yang menekan tingkat kekuatannya serta manusia perunggu dengan pemurnian tubuh. Keduanya juga merasakan ada 2 orang pendekar surgawi bawaan tingkat awal, meski hanya di tingkat awal namun mereka memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan kultivator di tingkat yang sama, bahkan 1 atau 2 tingkat di ranah yang sama. 2 orang manusia perunggu seperti mengerti jika Liman Setiawan bukan lawan yang perlu mereka hadapi, jadi tanpa melakukan apa-apa keduanya membiarkan Liman Setiawan dan Sie Siva melanjutkan langkahnya untuk menuju ke lantai kedua. Sama seperti di lantai pertama, Liman Setiawan juga merasakan tekanan energi spiritual yang tentunya lebih kuat jika dibandingkan dengan lantai pertama. Namun hal ini masih bisa dilalui oleh Liman Setiawan dan Sie Siva dengan mudah. Hal ini juga berlaku pada lantai ketiga dan keempat. Liman Setiawan dan Sie Siva masih tidak memiliki kendala berarti. Tiba di lantai kelima, Liman Setiawan merasakan tekanan yang sangat kuat. Hal ini membuatnya mengernyitkan dahi dan menyadari jika di lantai inilah yang menjadi tahap awal ujian masuk pagoda 9 lantai yang sesungguhnya. Liman GG, hati-hati, ucap Sie Siva dengan penuh kewaspadaan. Ya, kamu juga, sahut Liman Setiawan mengangguk ringan. Wosh, wosh. Baru saja Liman Setiawan dan Sie Siva menyesuaikan diri dengan tekanan di lantai kelima. Tiba-tiba muncul 2 orang yang tidak memakai baju, memperlihatkan struktur tubuh yang kekar dengan otot-otot yang menggambarkan kekuatannya. Keduanya tampak tidak bersahabat dengan menggunakan topeng perunggu. Liman Setiawan merasakan jika kekuatan kedua orang tersebut berada di ranah yang sama dengan dirinya. Dalam hal ini Liman Setiawan dan Sie Siva pun memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa melewati lantai kelima. Mohon petunjuk, ucap Liman Setiawan sambil menangkupkan tangannya ke udara. Tanpa merespon ucapan Liman Setiawan, seorang manusia perunggu langsung melesat ke arahnya. Sementara 1 orang lagi langsung bergerak dengan cepat ke arah Sie Siva. Mereka terkesan beringas seolah mesin pembunuh yang tidak kenal kasihan.
Menghadapi lawan masing-masing, keduanya mengatur jarak agar tercipta pertarungan yang adil. Dalam hal ini mereka menyadari jika keduanya dilarang saling membantu atau akan dinyatakan gagal. Bam, bam, dalam waktu sepersekian detik terjadi pertukaran pukulan, masing-masing orang-orang mundur satu langkah pada percobaan pertama tersebut. Namun tanpa Liman Setiawan ketahui, ada ekspresi terkejut yang dialami oleh manusia perunggu di balik topengnya. Manusia perunggu pun kembali bergerak dengan menyerang lebih serius. Ia menciptakan sebuah bayangan tinju dengan cahaya berwarna kehijauan. Sama halnya dengan pihak yang tengah mengujinya, Liman Setiawan pun mengeluarkan teknik yang sama yang ia pelajari dari warisan Kaisar Safiwang. Boom, dua pukulan kembali beradu, namun kali ini membawa dampak cukup serius bagi manusia perunggu yang bertopeng tersebut hingga tubuhnya terpental jauh dan membentur dinding pembatas. Hal yang serupa juga terjadi pada manusia perunggu lainnya yang berhadapan dengan Xie Xifa. Tubuhnya juga terpental puluhan meter hingga mengalami fluktuasi energi yang kacau di dalam tubuhnya. Kedua manusia perunggu pun akhirnya berdiri, lalu kembali ke posisi awalnya menandakan jika Liman Setiawan dan Xie Xifa boleh melanjutkan ke lantai berikutnya. Ini adalah ujian, bukan pertarungan hidup dan mati. Jadi setelah mengetahui adanya perbedaan kekuatan yang mencolok, kedua manusia perunggu penjaga lantai kelima pun langsung tahu diri. Terima kasih. Liman Setiawan menangkupkan tinjunya dengan tatapan tegas. Setelah berkata demikian, Liman Setiawan dan Xie Xifa pun kembali melanjutkan langkahnya menuju ke lantai 6. Sepertinya kita harus meningkatkan kewaspadaan, ucap Liman Setiawan mengingatkan istrinya. Ya GG, sahut Xie Xifa dengan patuh. Bab 170. Setelah keduanya memasuki lantai ke-6, kekuatan yang lebih kuat pun menerpa diri keduanya dengan lebih kuat lagi. Ujian sesungguhnya baru akan dimulai, ujar Liman Setiawan sambil merasakan napasnya yang mulai berat. Liman Setiawan juga merasakan pergerakan anggota tubuhnya mulai melambat, bahkan untuk melanjutkan langkahnya saja ia merasakan ada tekanan kuat yang datang dari berbagai arah. GG, apakah tidak sebaiknya kita menahan diri terdahulu? Ucap Xie Xifa yang melihat suaminya akan melanjutkan langkah. Setelah melewati 5 lantai sebelumnya, Xie Xifa menyadari jika ia melangkah lebih dari 10 langkah maka manusia perunggu akan datang dan langsung menyerang tanpa kompromi. Baiklah, aku mengerti, ucap Liman Setiawan yang segera menyadari kekeliruannya. Sebaiknya kita beristirahat dahulu dan menyerap energi di tempat ini yang sepertinya bisa kita manfaatkan dengan baik, ucap Xie Xifa dengan serius. Kamu benar. Ternyata memiliki pendamping yang cerdas sepertimu benar-benar membuatku mengerti akan banyak hal, ujar Liman Setiawan dengan memaksakan senyum bangga meski ia merasakan tekanan kuat. Liman Setiawan kemudian mulai merasakan perubahan kekuatan yang menekannya secara langsung tersebut. Selama beberapa tarikan napas ia dapat merasakan jika teknik aura sunyi dapat bekerja dengan baik di tempat ini. Sepertinya selalu ada jalan buat kita yang mau bekerja keras, ucap Liman Setiawan sambil mengingat kata-kata tetua puncak pertama. Liman Setiawan jelas merasakan jika kata-kata tetua Johnson Qin sebelumnya penuh makna. Benar saja Liman Setiawan mulai menyadari jika selain untuk menguji kemampuan para murid tempat ini juga merupakan tempat untuk meningkatkan kekuatan. Setelah beberapa saat, Liman Setiawan mulai bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Namun ia tidak terburu-buru karena akan konyol juga ia langsung berhadapan dengan penjaga lantai ke-6 ini. Liman Setiawan pun lalu duduk bersila, diikuti dengan Xie Xifa yang berada beberapa meter darinya untuk menjaga sirkulasi udara saat keduanya sedang berkultivasi. Hingga waktu beberapa hari berlalu dan keduanya tidak berhenti melahap energi yang menyelimuti lantai ke-6. Akibatnya mereka berdua pun merasakan manfaat dengan melakukan penerobosan satu tingkat menjadi pendekar Kaisar Surgawi tingkat akhir. Setelah merasakan aura kekuatannya cukup stabil, Liman Setiawan dan Xie Xifa pun membuka kedua matanya dan tersenyum dengan senang. Keduanya lalu bangkit dan dapat merasakan jika kecepatan dan kekuatannya sudah bisa mengendalikan tekanan yang berada di tempat ini. Mari kita lanjutkan, ajak Liman Setiawan kepada istrinya. Baik GG, sahut Xie Xifa yang juga sudah bersiap. Keduanya lalu melanjutkan melangkah untuk menghadapi manusia perunggu berikutnya. Wosh, wosh. Tepat pada langkah ke-10 dua orang manusia perunggu yang menggunakan topeng tiba di hadapan Liman Setiawan dan juga Xie Xifa. Mereka tidak bertelanjang dada seperti yang dilakukan oleh manusia perunggu di lantai sebelumnya. Kali ini mereka menggunakan zirah perang yang melekat di tubuhnya membentuk pertahanan yang kokoh. Selamat karena kalian sudah berada di lantai ini,
Tugas kalian tidak hanya mengalahkan kami tetapi juga bisa menghancurkan armor yang kami gunakan tanpa menggunakan senjata, ucap salah seorang manusia perunggu dengan tegas. Liman Setiawan cukup terkejut dengan manusia perunggu yang berada di tempat seperti ini. Berbeda dengan yang sebelumnya, tampaknya Sekte Naga Perak juga ingin menunjukkan jika mereka memiliki senjata pertahanan tubuh untuk melindungi muridnya. Bersambung. Bab 171. Liman Setiawan dan Siesifa pun segera mengambil jarak. Kali ini manusia perunggu yang mereka hadapi hampir sama dengan di lantai sebelumnya, hanya saja mereka menggunakan zirah perang yang terbuat dari logam khusus. Berhati-hatilah, ucap Liman Setiawan pada istrinya. Baik GG, Siesifa mengangguk pelan. Setelah keduanya bersiap, manusia perunggu pun mulai menyerang keduanya dengan pukulan dan tendangan yang keras. Meski manusia perunggu juga menggunakan zirah khusus, namun mereka bukanlah patung yang akan diam saja menunggu dihancurkan. Wosh, wosh, wosh. Pertukaran jurus di antara mereka cukup apik. Baik Liman Setiawan maupun Siesifa belum bisa mengeluarkan senjatanya masing-masing. Sehingga kali ini mereka harus mengandalkan kekuatan jurus tangan kosong. Liman Setiawan menyipitkan matanya. Setiap gerakan manusia perunggu yang sudah terbiasa dengan tingkat gravitasi di tempat ini membuat Liman Setiawan memahami beberapa hal. Bam, bam, bam. Pertukaran gerakan di antara mereka terjadi hingga beberapa jurus. Dengan keunggulan baju zirah membuat manusia perunggu tersebut bergerak semakin bebas menerjang serangan Liman Setiawan dan Siesifa dengan sengaja. Oh, baiklah. Sepertinya kalian sudah cukup menikmati hiburan ini, ucap Liman Setiawan dengan senyum ringan. Keluarkan kemampuan terbaikmu, kami bukan orang yang bisa diajak kompromi, ujar salah satu manusia perunggu ke arah Liman Setiawan. Ayo, buktikan kekuatan zirah yang kalian banggakan, ucap Liman Setiawan sambil menggerakkan 4 jarinya maju mundur. Menyalalah, ucap Liman Setiawan sambil mengepalkan tinjunya. Cahaya berwarna kebiruan muncul, membuat suhu udara berubah panas dengan cepat. Di sisi lain, Siesifa pun melakukan hal sebaliknya. Hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang tiba-tiba menyelimuti tubuh manusia perunggu yang saat ini ingin menyerangnya. Bumim, bam, 2 pukulan yang dilesakkan oleh pasangan suami istri tersebut membuat kedua manusia perunggu terpental diiringi suara retakan yang terdengar di seluruh ruangan lantai 6. Krak, krak. Baju zirah yang melindungi kedua manusia perunggu itu pun hancur berkeping-keping, dari mulut mereka juga menyemburkan darah kental. Kalian, bagaimana bisa memiliki kekuatan yang sangat menakutkan? Kedua manusia perunggu mengangkat salah satu tangannya tanda menyerah, mereka berdua merasakan jika energi internal mereka menjadi kacau berantakan. Maaf jika kami terlalu keras, ucap Liman Setiawan dengan sedikit merasa bersalah. Aku yakin jika kalian barusan masih menahan diri. Terima kasih, ucap manusia perunggu dengan ekspresi rumit. Apakah kami bisa melangkah ke lantai berikutnya? Tanya Liman Setiawan dengan ramah. Silahkan, kalian bisa mengikuti ujian berikutnya, ucap salah satu manusia perunggu tersebut mempersilahkan. Terima kasih, ucap Liman Setiawan sambil menangkupkan tinjunya, lalu ia naik ke tangga menuju lantai berikutnya. GG, kekuatan ini lebih kuat, ujar Siesifa saat keduanya melangkahkan kaki di lantai ke-7. Kita harus menjadikan tekanan ini sebagai peluang yang bagus untuk meningkatkan kultivasi kita, balas Liman Setiawan. Baik GG, jawab Siesifa sambil membiasakan dirinya kembali. Baik Siesifa maupun Liman Setiawan tentu tidak akan menyia-nyiakan hal ini. Di lantai sebelumnya mereka dapat merasakan manfaat secara langsung untuk bisa menerobos tingkatan. Segera, keduanya kemudian mencoba beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sambil berkultivasi, mereka pun menyerap energi ki yang entah dari mana asalnya. Bagi keduanya hal ini juga berguna bagi peningkatan kekuatan fisik mereka yang memang sudah memiliki jenis tulang yang berbeda dengan para kultivator kebanyakan. Bab 172. Setelah beberapa waktu berlalu, baik Liman Setiawan maupun Siesifa akhirnya berhasil beradaptasi dengan baik. Keduanya tampak saling berpandangan dan tersenyum penuh arti. Apa yang orang lain sebut sebagai menara ujian namun bagi mereka berdua merupakan lautan harta karun yang luar biasa. Mari kita lanjutkan perjalanan, ujar Liman Setiawan. Baik GG, jawab Siesifa sambil mengatur napasnya dengan baik. Ia merasakan ada sesuatu yang kuat tengah mengintai mereka berdua. Keberadaan orang tersebut sepertinya hanya satu orang dan tidak memiliki aura ganas. Tetap waspada, ucap Liman Setiawan memberi peringatan.
ia juga merasakan kehadiran seseorang saat ia melangkah maju. "Oh, rupanya kalian pasangan yang cerdas. Tidak kusangka kalian bisa berada di tempat ini dengan mudah," ucap seorang pria menggunakan topeng, berpakaian lengkap. Ia berbeda dengan manusia perunggu sebelumnya yang bertelanjang dada. Hanya saja keberadaannya hanya seorang diri tanpa ditemani rekannya sesama pemuji. "Salam senior," sapa Liman Setiawan dengan hormat. "Kali ini kalian bisa bersatu dalam melakukan ujian dariku," ucap pria bertopeng tersebut dengan santai, seolah menganggap remeh kemampuan Liman Setiawan dan juga wanitanya. "Terima kasih atas kemurahan hati senior," jawab Liman Setiawan dengan waspada. "Berbeda dengan lantai-lantai sebelumnya, di tempat ini kalian akan diuji tentang pemahaman alkemis," ujar pria tersebut kemudian. Alkemis merupakan teknik langka yang jarang diminati oleh para murid-murid di Sekte Naga Perak, sehingga hanya beberapa orang murid senior saja yang masih bertahan membantu tetua untuk menyuling pil. Di Sekte Naga Perak sendiri tetua kedua merupakan salah satunya, jadi bisa dipastikan jika kali ini yang menguji Liman Setiawan adalah orang kepercayaan dari tetua puncak kedua. "Baik, kami mengerti senior," jawab Liman Setiawan tanpa beban. Sebagai murid Hendrik, Liman Setiawan adalah reinkarnasi tabib istana yang mampu menciptakan pil keabadian yang diperebutkan oleh Kaisar Heri Liu kala itu. "Aku akan menguji kalian dengan cara membuat pil, dengan bahan-bahan herbal yang tersedia maka kalian bisa melewati tempat ini jika berhasil," ujar penguji tersebut. "Baiklah senior, saya akan mencobanya," ucap Liman Setiawan dengan tenang. "Aku suka dengan kepercayaan dirimu, seharusnya kalian adalah calon diaken yang akan menjadi bagian dari Sekte Naga Perak," kata pemuji tersebut dengan tatapan serius dari balik topengnya. Ia jelas mengetahui jika sampai saat ini belum ada diaken yang berhasil melewati bakatnya dalam membuat pil, sehingga ia tidak terlalu yakin dengan kemampuan dua orang calon diaken berikutnya. "Ikuti aku." Penguji tersebut lalu mengajak Liman Setiawan menuju sebuah ruangan lainnya yang masih berada di lantai ke-7. Ada tempat khusus yang sepertinya memang khusus dibuat untuk memurnikan pil. "Perhatikan bahan-bahan ini dan jangan membuatnya secara asal jika kamu tidak mengetahuinya," ucap pemuji tersebut memperingatkan. "Baik senior, kami mengerti," jawab Liman Setiawan dengan hati-hati. Pemuji tersebut pun mengeluarkan beberapa bahan yang terdapat dari dalam cincin penyimpanannya. Ia tidak segan-segan mengeluarkan beberapa jenis herbal langka yang sepertinya merupakan koleksi pribadinya. Liman Setiawan pun memicingkan matanya. Awalnya ia sempat khawatir dengan tumbuhan alam surgawi. Namun tanpa ia duga, beberapa bahan merupakan hal yang sama dengan apa yang terdapat di alam langit. Bahkan beberapa jenis herbal lainnya banyak tumbuh liar di pemakaman Kaisar Safi Wang, sehingga Liman Setiawan mulai berpikir kembali tentang koleksi tanaman herbal langka milik Kaisar penguasa alam langit di masa lalu tersebut. Bahkan Liman Setiawan juga mendapatkan beberapa catatan tentang meracik obat serta menyuling pil yang juga merupakan salah satu keahlian Kaisar Safi Wang. Bab 173. Liman Setiawan dengan jelas memperhatikan setiap gerakan senior dari Sekte Naga Perak dalam menyiapkan berbagai tanaman herbal serta sebuah tungku. Hal-hal yang mendasar begitu mudah terpampang dan membuat Liman Setiawan memberikan penilaian di dalam dirinya. Sepertinya senior ini adalah diaken yang bertanggung jawab membantu aula alkemis," batin Liman Setiawan penuh minat. "Semuanya sudah siap, sekarang kamu bisa memulai," perintah pemuji tersebut dengan lugas. "Baik senior, namun apakah aku boleh menambahkan beberapa bahan lainnya?" ucap Liman Setiawan sambil mengutarakan sebuah pertanyaan. "Silahkan saja. Namun asal kamu tahu jika bahan-bahan yang aku keluarkan merupakan bahan terbaik yang aku kumpulkan dari pegunungan Sumisan," ucap pemuji tersebut dengan ekspresi sedikit tidak senang. Ia tahu jika keahlian alkemis merupakan bakat yang tergolong langka di Sekte Naga Perak maupun sekte-sekte lainnya, apalagi sejak catatan kuno mereka hilang dan tidak lagi ditemukan bakat jenius di bidang alkemis. Tentu saja ini adalah bahan-bahan terbaik untuk membuat pil pengumpul ki hingga pil penyembuhan, ucap Liman Setiawan tidak bermaksud merendahkan penguji. Sepertinya kamu memiliki pengetahuan dalam alkemis juga, ucap penguji tersebut dengan penuh minat. "Mohon maaf senior, jika aku tidak salah menilai maka senior merupakan seorang pembantu utama tetua. Seharusnya sudah waktunya juga bagi senior untuk menyeberang ke tingkatan itu," ucap Liman Setiawan yang sudah memperhitungkan segalanya. Kekuatan yang dimiliki oleh senior di depannya hanya sedikit lebih kuat dari Liman Setiawan maupun Siesifa. Mereka yang berada di lantai ke-7 ini merupakan para kultivator ranah Kaisar Surgawi tingkat akhir.
"Siapa namamu anak muda?" tanya pemuji tersebut dengan sedikit lebih santai. "Nama saya adalah Liman Setiawan dan di samping saya ini adalah istri saya yang bernama Siva," jawab Liman Setiawan dengan lugas. "Marga Setiawan, seharusnya kamu berasal bukan dari benua Tianwu ini," ucap pemuji tersebut penasaran. Benua Tianwu merupakan salah satu dari 12 benua di alam surgawi. Sebagai tempat yang luas, benua Tianwu tidak memiliki marga Setiawan yang hanya terdapat di salah satu benua lainnya. "Benar senior, saya tidak berasal dari tempat ini," jawab Liman Setiawan tanpa berbicara lebih jauh. "Ya, tidak masalah. Dunia ini begitu luas," ucap pemuji tersebut tanpa mempermasalahkan. "Perkenalkan, nama saya adalah Wudong," jawab pemuji tersebut sambil membuka topengnya. Meski hal ini merupakan tindakan pribadi yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pemuji, namun bagi Wudong adalah merupakan kesempatan yang langka untuk saling mengenal dengan diaken baru yang ia anggap cukup menarik. "Salam senior Wudong," ucap Liman Setiawan dan juga Siva. "Sekarang sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan keahlianmu," ujar Wudong dengan ramah. "Baiklah," jawab Liman Setiawan lalu ia mengeluarkan beberapa tanaman herbal dari dalam cincin penyimpanannya. Tanaman herbal tersebut merupakan bahan-bahan berkualitas tinggi yang ia dapatkan secara khusus dari pelataran makam Kaisar Safiwang. Separuhnya sudah ia gunakan untuk membentuk pil keabadian yang merupakan resep rahasia yang diwariskan oleh Hendrik. Liman Setiawan kemudian melangkah ke sebuah meja besar dan mengumpulkan bahan-bahan yang sebelumnya disiapkan oleh Wudong, lalu menjadikan satu dengan beberapa bahan herbal milik pribadinya. Hanya saja, Liman Setiawan mengabaikan keberadaan tungku api yang juga sudah disiapkan dengan baik oleh Wudong. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Liman Setiawan membuat Wudong sedikit penasaran dan ingin memperingatkannya. Namun ketika sudut mulut Wudong akan terangkat, sebuah kejadian yang mencengangkan justru terpampang di depan matanya. Liman Setiawan membentuk sebuah segel rumit di sekitar telapak tangannya. Gerakannya sangat cepat dan tidak bisa diikuti oleh Wudong yang selama ini berkecimpung dalam dunia alkemis. Teknik ini, suara Wudong tergagap. Detik berikutnya Liman Setiawan memasukkan satu persatu bahan untuk ia murnikan. Proses ini juga merupakan pembersihan dan pemisahan antara zat berbahaya dengan zat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil kualitas sempurna. Belum hilang keterkejutan Wudong, Liman Setiawan pun menjentikkan jarinya. Sebuah api berwarna kebiruan muncul dari kehampaan membakar ruang hampa yang terbentuk dari segel tangan Liman Setiawan sebelumnya. Dengan keberadaan api abadi yang berwarna kebiruan itu tidak hanya membuat kekuatan pelahap, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan Liman Setiawan dalam membuat pil yang diwarisi dari petunjuk Kaisar Safiwang. Wudong tampak ketakutan, ia yang sudah lama menjadi bagian ahli alkemis Sekte Naga Perak pun hampir berlutut di bawah pandangan matanya terhadap sosok Liman Setiawan. Bahkan tetua kedua saja yang menjadi pembimbing alkemis Sekte tidak dapat melakukan hal serupa yang saat ini dilakukan oleh Liman Setiawan. Bam! Sebuah suara keras terdengar, perpaduan antara bahan-bahan yang dikumpulkan dalam segel tangan mampu membuat gumpalan energi yang meledak penuh dengan kekuatan aneh. "Pil apa yang dibuatnya?" gumam Wudong dengan ekspresi rumit. "Goar!" Energi yang terkumpul melalui kontrol jiwa yang kuat, menimbulkan bayangan naga yang berbentuk cahaya berwarna keemasan. Ditambah dengan tekanan energi ki di menara pagoda 9 lantai, membuat naga emas meraung seolah keluar dari persembunyiannya. "Pil naga tersembunyi, padatkan," ucap Liman Setiawan dengan penuh semangat. Segera, bayangan naga emas pun tertarik kembali ke dalam segel tangan dan memadat ke dalam gumpalan herbal yang kini mulai terbentuk menjadi ukuran-ukuran kecil. Bumim, ledakan energi penyatuan dua energi kembali terjadi, namun kali ini lebih besar dan membuat pagoda 9 lantai berguncang akibat penyatuan kekuatan besar. Wudong terjatuh ke belakang. Secara sadar ia jelas mengenal pil legendaris ribuan tahun yang sudah menghilang dari alam surgawi. Resep pil yang menjadi rebutan para alkemis di 12 benua, bahkan penguasa alam surgawi saja akan menggila jika Sekte Naga Perak berhasil menciptakan pil legendaris ini. "Siapa kamu sebenarnya?" ucap Wudong yang kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Hanya saja Siva tidak bergeming. Ia mengetahui jika bakat suaminya mewarisi Kaisar Safiwang yang legendaris di dua alam, baik alam langit maupun alam surgawi. "Selesai," ucap Liman Setiawan sambil meraih pil yang terlihat mengambang di kehampaan tersebut. Ada simbol naga di kelima butir pil yang baru saja dibuat olehnya, semuanya tercipta dengan kualitas sempurna dan tidak ada jejak kegagalan yang ditinggalkan. Secara kebetulan,
Liman Setiawan ingin memberikan kejutan sekaligus untuk menyusun kekuatan baru orang-orang yang ia anggap layak untuk menjalankan rencananya. Liman Setiawan merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Wudong yang tidak disangka memiliki bahan-bahan langka yang bisa ia gunakan untuk membuat pil naga tersembunyi. Bab 174. Liman Setiawan segera memasukkan 4 butir pil yang mengambang di udara, sedangkan satunya ia raih dalam kepalan tangannya. Secara khusus ia ingin menyimpan dan memberikan pil-pil tersebut kepada para petinggi Sekte Naga Perak yang tampaknya sedang gundah tersebut. Liman Setiawan kemudian melangkah ke arah Wudong yang baru saja bangkit dari keterkejutannya. "Senior, ini adalah pil naga tersembunyi. Seharusnya pil ini tidak asing dan sesuai dengan namanya, maka pil ini akan membangkitkan kekuatan tersembunyi dari kultivator tingkat atas," ucap Liman Setiawan sambil menyerahkan sebutir pil buatannya. "Kak, kamu benar-benar bisa membuat pil ini?" tanya Wudong dengan bibir gemetar. "Cobalah dan rasakan sendiri manfaatnya. Sisanya aku akan memberikannya pada para tetua puncak," ucap Liman Setiawan tanpa menutupi rencananya. Walau bagaimanapun juga dalam komposisi pembuatan pil tersebut terdapat bahan pelengkap yang berasal dari koleksi Wudong. Sehingga wajar saja jika Wudong mendapatkan manfaat dari apa yang ia saksikan sendiri. Selain itu, Liman Setiawan menemukan jika Wudong memiliki kepribadian yang luhur yang setidaknya bisa ia jadikan sebagai teman atau bagian dari kekuatan luar yang bisa menopang keberadaan dirinya di alam surgawi ini. "Terima kasih," ucap Wudong dengan ekspresi yang tidak tergambarkan. Tanpa membuang waktu, Wudong langsung menelan pil tersebut tanpa ragu sedikitpun. Sebagai seorang alkemis ia jelas tahu betul jika pil legendaris ini sangat langka dan sangat sulit ditemukan. Glek, sensasi rasa hangat mengalir dan menyebar di tenggorokan Wudong, energi yang dahsyat pun segera masuk ke dalam tubuhnya secara ekstrim dan bergerak dengan liar memborbardir jaringan meridian di dalam tubuhnya. "Ini benar-benar bekerja," ucap Wudong dengan pupil terbuka lebar. Segera ia mengambil posisi duduk bersila dan menyerap energi dahsyat yang berkumpul di dalam lautan energinya. Ia dengan cepat berusaha untuk mengendalikan energi tersebut menjadi untaian energi yang berkelanjutan, membentuk lingkaran tenaga dalam yang baru yang lebih kokoh lagi. Bumim, bumim, hanya dalam kurun waktu setengah jam, Wudong akhirnya menerobos ke tingkat Dewa Surgawi tingkat menengah. Tahap di mana ranah yang dimiliki oleh tetua sekte atau kepala keluarga besar di benua Tianwu. "GG, apakah tidak sebaiknya kita juga mengkonsumsi pil tersebut?" tanya Xie Sifa yang sedikit tertarik dengan manfaatnya. "Aku memiliki rencana lain, jika kita terlalu cepat menaikkan ranah kultivasi bukankah itu akan menggugurkan kesempatan kita untuk bertanding dalam turnamen 12 benua?" ucap Liman Setiawan mengatakan niatnya. Benar juga, ranah Kaisar Surgawi adalah batas akhir dalam turnamen tersebut. Xie Sifa pun segera memahami maksud dari suaminya tersebut. Segala sesuatunya membutuhkan rencana yang matang. Adapun tentang pil naga tersembunyi yang kini sangat luar biasa tersebut tentunya bukan hal yang sulit untuk dibuat kembali di masa depan. Apalagi Xie Sifa juga tahu jika suaminya sudah memberikan pil keabadian kepadanya sebagai rahasia terdalam jika terjadi sesuatu pada mereka berdua di alam ketiga ini. Tidak lama kemudian Wudong menghembuskan napas dalam-dalam, kekuatannya meningkat pesat akibat dorongan dari pil naga tersembunyi. Ia lalu membuka matanya dan dapat merasakan kekuatan barunya sangat kuat dan tampak luar biasa. Namun saat melihat keberadaan Liman Setiawan yang masih berada tidak jauh darinya, ia segera bangkit dan segera berlutut di hadapan Liman Setiawan. "Senior, terimalah aku menjadi muridmu," ucap Wudong yang tidak mempedulikan batas usia keduanya. "Berdirilah, jangan panggil aku senior," pinta Liman Setiawan sambil membungkuk dengan tangan berusaha menahan bahu Wudong. "Tidak. Kamu adalah alkemis legendaris yang telah ditunggu kehadirannya. Bagaimana aku bisa tidak menghormati orang seperti senior?" ucap Wudong yang menolak untuk berdiri. "Begini saja, panggil aku Liman Setiawan saja. Di masa depan aku juga bagian dari Sekte Naga Perak yang mendiami puncak ketiga, jadi kita bisa bersahabat dan bertukar pengalaman lebih jauh di bidang alkemis," ucap Liman Setiawan yang juga tertarik dengan kepribadian Wudong. Terima kasih. Mulai sekarang aku bersumpah akan selalu menjadi temanmu dan akan mati mengenaskan jika aku mengkhianatimu," ucap Wudong bersungguh-sungguh. "Baiklah, kita adalah teman mulai sekarang," ucap Liman Setiawan sambil tersenyum senang. Sekte Naga Perak benar-benar tempat yang layak untuk didatangi, pantas saja Kaisar Safi Wang memiliki kekerabatan yang dekat dengan sekte ini.
Di masa depan aku harus mengembalikan kejayaan Sekte Naga Perak seperti di masa lalu, batin Liman Setiawan penuh tekad. Wudong kemudian kembali bangkit, dengan kekuatannya sekarang maka ia sudah bisa menjadi seorang tetua yang baru di Sekte Naga Perak. Dengan keberadaan Liman Setiawan, maka Wudong yakin jika Sekte Naga Perak akan menjelma menjadi naga yang sesungguhnya yang akan menggetarkan alam surgawi. Kami mohon pamit untuk segera melanjutkan ke tingkat berikutnya, ucap Liman Setiawan hendak pamit. Ya, setelah melewati tempat ini sebenarnya kalian sudah layak diterima menjadi diaken. Namun jika kalian masih ingin melanjutkan 2 lantai yang tersisa maka aku tidak akan menghalanginya. Selamat bergabung dengan Sekte Naga Perak, ucap Wudong dengan senang. Terima kasih, jika begitu kami pamit, ucap Liman Setiawan dengan ekspresi gembira. Setelah Liman Setiawan dan istrinya pergi, Wudong pun berkelebat dengan sangat cepat meninggalkan lantai ke-7 tempat yang selama ini menjadi tempat khususnya berada. Kali ini ia ingin melaporkan terkait perubahan kekuatannya dan juga menjelaskan tentang bakat mengerikan Liman Setiawan yang sudah berhasil melewati lantai ke-7 dengan mulus. Tiba di puncak kedua, Wudong langsung bertemu dengan 3 orang tetua puncak yang juga sedang berkumpul membicarakan hal serius yang terjadi di Sekte Naga Perak. Salam para tetua, Wudong datang hendak melapor, ucap Wudong dengan penuh semangat. Kekuatanmu, ucap tetua puncak kedua sambil mengerutkan keningnya. Sebagai asisten dirinya, ia tahu jika kekuatan Wudong masih berada di ranah Kaisar Surgawi beberapa waktu lalu. Namun saat ini sudah berada hampir sejajar dengan para tetua yang berada di ranah Dewa Surgawi tingkat akhir. Beda 1 tingkat saja dengan Wudong yang berada di tingkat menengah. Mohon izin para tetua, hal ini terjadi karena Liman Setiawan, kata Wudong penuh semangat. Hah, Liman Setiawan, tanya Panjimu dengan serius. Johnson Qin dan Jian Kun juga terheran-heran dengan keterkaitan Liman Setiawan yang seharusnya saat ini masih berada di pagoda 9 lantai untuk mengikuti tes kelayakan. Benar tetua, ia sudah melewati lantai ke-7 dan ia juga ternyata seorang alkemis yang legendaris itu, ucap Wudong dengan semangat. Katakan apa yang terjadi, pinta Panjimu selaku tetua puncak kedua itu. Wudong kemudian menceritakan tentang kejadian yang terjadi di lantai ke-7. Ia juga menjelaskan tentang bakat Liman Setiawan yang menciptakan pil naga tersembunyi. Bahkan Wudong juga mengatakan jika peningkatan kekuatannya berkat pil ajaib yang selama ini dikenal sebagai peningkat kekuatan para kultivator tersebut. Bab 175. Tetua puncak pertama, kedua dan keempat pun tercengang. Dalam hati mereka ternyata sudah menganggap sederhana pemuda yang berasal dari alam langit tersebut. Segera perketat penjagaan masuk ke sekte, kerahkan 5 diaken secara langsung untuk bertanggung jawab untuk keamanan keluar masuk sekte, ucap Panjimu pada rekan-rekannya. Sebagai orang yang dituakan sementara, ia berhak membuat pengaturan dan menjalankan sekte selama pengganti ketua sekte yang baru belum muncul. Kali ini kemunculan Liman Setiawan tidak sesederhana seperti yang ia pikirkan sebelumnya, oleh karenanya untuk beberapa waktu Sekte Naga Perak perlu menutup diri dari dunia luar. Baiklah jika demikian, jawab tetua Johnson Qin yang memahami maksud sahabatnya tersebut. Lalu bagaimana dengan Wudong, bukankah sekarang ia layak menempati posisi tetua? Tanya Jian Kun yang merupakan tetua puncak keempat. Aku sampai lupa, segera sebarkan pengumuman jika ia akan menduduki posisi tetua muda puncak kelima, ucap Panjimu dengan serius. Baiklah, Jian Kun mengangguk senang. Segera kedua tetua tersebut bergegas menjalankan rencana yang sudah disepakati. Mereka berdua tahu jika Sekte Naga Perak pada akhirnya akan mengalami perubahan besar. Sehingga langkah sekte untuk menutup diri adalah langkah yang tepat sebelum mereka kembali memperlihatkan diri pada saat pembukaan turnamen 12 benua. Apa yang sudah terjadi denganmu maka rahasiakan meski nyawa menjadi jaminannya, ucap Panjimu dengan ekspresi serius pada Wudong. Baik tetua, saya pastikan hal ini dengan jaminan nyawa saya sendiri, Wudong berkata dengan serius juga. Bagus kalau begitu, sekarang persiapkan dirimu karena esok pagi pengukuhan dirimu menjadi tetua muda puncak kelima akan dilakukan di tempat ini, ucap tetua Panjimu dengan tegas. Baik tetua kedua, terima kasih. Wudong berkata dengan senang, tidak pernah ia duga akan menerima manfaat besar kali ini. Panjimu tinggal sendiri, di dalam ruangan aula besar itu ia menatap langit-langit bangunan dengan tatapan rumit. Liman Setiawan, sepertinya kamu adalah bentuk lain dari Kaisar Safi Wang itu sendiri, gumamnya dalam hati. Dengan bertambahnya Wudong di jajaran para tetua,
maka secara otomatis kekuatan Sekte Naga Perak juga bertambah. Namun hal ini juga masih belum cukup mengingat dirinya dan juga dua tetua lainnya masih berada di ranah Dewa Surgawi, sedangkan para ketua sekte lainnya memiliki kekuatan ranah keabadian. Sementara itu, Liman Setiawan dan Siesifa sudah memasuki lantai ke-8. Seperti sebelumnya mereka berdua merasakan kekuatan gravitasi yang menekannya, kali ini tubuh mereka berdua hampir jatuh tersungkur. Sial, apakah semuanya selalu seperti ini? Umpat Liman Setiawan sedikit kesal. Meski ini sudah berada di luar jangkauan ujian seorang Diaken, namun ia tetap ingin melanjutkan langkah kakinya hingga ke puncak pagoda lantai 9. GG awas, ucap Siesifa memperingatkan. Berikutnya puluhan pedang dan tombak berterbangan di udara menghantam ke tubuh Liman Setiawan dan juga Siesifa. Kali ini mereka tidak menduga jika sebelum 10 langkah sudah disambut oleh serangan kuat yang datang dengan tiba-tiba. Swoosh, swoosh, swoosh. Melihat senjata tajam hendak mencelakakan mereka, Liman Setiawan pun dengan cepat segera mengeluarkan pedang kehidupan yang selama ini tersimpan rapi di dalam cincin penyimpanannya. Dentang, dentang, bang, baik Siesifa maupun Liman Setiawan secara agresif menahan benda-benda tajam yang mengarah kepada mereka berdua. Selain berada dalam tekanan gravitasi kini mereka juga dihadapkan dengan serangkaian serangan cepat. Apa kira kalian menganggap kami lemah, ucap Liman Setiawan sambil terus menggerakkan pedangnya. Kali ini Liman Setiawan terlihat cukup serius, puluhan tombak dan pedang pun pada akhirnya berjatuhan ke lantai. Siesifa pun demikian, ia juga mengangkat pedangnya dan bergerak dengan cukup gesit di bawah tekanan gravitasi yang semakin besar. Bagus, bagus, tidak percuma kalian berhasil melewati lantai ke-7, ucap seorang penguji yang tiba-tiba muncul bersama dengan seorang lainnya. Dari pakaian dan suaranya, jelas kedua orang ini merupakan wanita meski keduanya menggunakan topeng yang sama seperti manusia perunggu lainnya. Salam senior, ucap Siesifa mendahului. Rupanya kamu adalah wanita yang menarik, ucap seorang penguji pada Siesifa. Terima kasih senior, Siesifa berkata dengan waspada. Sekte Naga Perak dikenal juga dengan kemampuan berpedangnya. Kali ini kalian berdua harus menunjukkan bakat terbaik kalian, ucap pemuji tersebut dengan tegas. Baik senior, kami siap, jawab Liman Setiawan yang mulai membiasakan diri dengan tingkat gravitasi yang menekannya. Bersiaplah, ucap pemuji tersebut dengan serius. Liman Setiawan dan Siesifa pun mengambil jarak, keduanya segera mendapatkan serangan cepat dari dua orang yang merupakan ahli pedang Sekte Naga Perak tersebut. Bersambung,